Izinkan saya membagikan firman pada pagi menjelang siang hari ini yang diberi judul Misi Roh Kudus di Tengah. Di minggu yang lalu kita telah membahas seperti ini, bahwa kita telah ditebus secara hukum sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun secara fakta kita masih perlu dikuduskan terus-menerus oleh Roh Kudus. Firman yang disampaikan oleh Pak Heri minggu kemarin memberkati saya pribadi, maka saya sangat perlu untuk kemudian menampilkan kembali ringkasan khotbah minggu yang lalu untuk kita mengingatkan kembali. Di minggu hari ini kita akan terus bertumbuh, berakar kuat di dalam kekudusannya Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus menjaga kita tetap kudus. Dalam Amos 8 ayat 11, bahwa akan ada tiba di mana saat-saat terakhir, bahwa orang akan mencari kebenaran firman Tuhan. Bahkan saat mencari kebenaran firman Tuhan, mereka akan mencarinya ke sana kemari dan begitu laparnya akan firman Tuhan dan tidak akan pernah mereka mendapatkannya. Sementara pada hari-hari ini kita bisa dimudahkan mendengarkan firman Tuhan dimanapun. Lewat YouTube, lewat Instagram, lewat Facebook. Di mana-mana banyak orang online. Khotbah online, PA online, fellowship online, komsel online, doa online. Dimudahkan Bapak Ibu sekalian teman-teman. Kelak di satu masa itu banyak orang mencari firman saking kelaparannya tapi gak akan mendapatkannya. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Dalam 1 Yohanes 2:17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Jadi ada keinginan dunia dan dunianya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Katakan amin. Jadi kalau kita sekarang melihat bahwa dunia ini sedang menuju kepada kemusnahannya dan sementara kita tinggal di dunia, kita udah tahu sekarang bahwa orang-orang yang tinggal di dunia, manusia duniawi itu adalah mereka yang hendak masuk kepada kebinasaan. Ada anak Allah, ada manusia duniawi. Hanya ada dua kubu yang menuju kepada dua kerajaan yang berbeda, yang menuju kepada dua tujuan yang berbeda. Yang satu, anak Allah itu melakukan keinginan Allah. Tujuannya adalah hidup yang kekal. Sedangkan manusia duniawi, mereka mempunyai keinginan. Keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup. Dan mereka masuk kepada kebinasaan yang kekal. Ada kekekalan di dalam kekekalan. Hidup yang kekal dan kebinasaan yang kekal. Kita mesti pahami ini. Hanya ada dua kubu di sini. Tidak ada wilayah abu-abu. Ternyata dalam Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Ketika kita hendak melakukan Allah, melakukan kehendak Allah, yang terjadi adalah apa sih yang Allah mau? Apa sih yang Tuhan mau? Jadi bagaimana caranya agar menemukan Allah dan tahu apa yang Allah mau? Kita bisa mengerti bahwa ketika seseorang menanyakan Tuhan dengan segenap hati, maka mereka bisa menemukan Allah. Kalau saudaraku kita semua rindu mendengar suara Tuhan, mendengar Allah berfirman, mendengar Allah bersahabat dengan kita, kita tinggal berdoa dan bertanya apa yang Ia mau. Dan Dia tidak menyembunyikan diri, tidak. Dia bahkan membiarkan dirinya ditemukan oleh kita. Dan Dia akan memulihkan keadaan kita. Barangkali pada saat ini kita sedang dalam keadaan jaya-jayanya. Dan kalau kita berpikir kita lagi dalam jaya-jayanya dan kita nggak butuh Tuhan.
Sebetulnya faktanya kita sebetulnya sedang mengalami kesenjangan dengan Tuhan. Mengapa kemudian Tuhan katakan dalam firman Yeremia tadi, aku akan memulihkan keadaanmu. Bukan keadaan yang buruk saja. Tapi mungkin keadaan yang baik-baik saja tampaknya, namun itu menuju kepada kebinasaan. Kita nggak tahu. Kalau kita belum tahu apa yang Allah senangi, apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Allah memberikan jaminannya melalui Roh Kudus setelah seseorang diselamatkan Tuhan melalui kelahiran kembali. Mengapa dilahirkan kembali? Agar setiap manusia tidak bersifat duniawi lagi. Maka Tuhan memindahkan seseorang dari dalam dunia masuk ke dalam sistem kerajaan Allah. Dalam sistem kerajaan Allah itu, Allah memberikan jaminannya agar orang bisa mendengarkan apa yang Allah inginkan lewat Roh Kudus.